Berarti sama seperti yang by profit dibagi 6 itu menghasilkan 4 lemari. Itu dikalikan dengan 1 juta. Ini hasilnya 4 juta. Nah, di sini didapatkanlah bahwa yang optimal itu pada 4 juta. 4 juta itu adalah yang paling optimal di sini. Kalau dibuktikan dengan Excel t-shirt itu nanti bakal dapat 4 juta untuk yang paling optimal. Nah, bedanya ini soal ini dengan by greedy sebelumnya itu soalnya apa? Soalnya ini dia itu bisa memproduksi produknya itu lebih dari satu, sedangkan kalau yang lain itu kan dia cuma satu. Jadi misal kalian ngeproduksi di sini kan by profit kan, misal lemari itu paling tinggi. Nah, habis lemari itu berarti K-nya itu bakal dikurang dengan K dari K dari lemari. Habis itu kalian nyari tertinggi keduanya kan. Nah, di sini beda karena dia itu bisa ngeproduksi lebih dari satu. Jadi dia bisa ngabisin semuanya. Cun nggak? Cun nggak? Ada pertanyaan nggak untuk nomor satu? Nggak ada ya? Kita lanjut ke nomor dua. Oke. Di sini, nah di sini ada soal mengenai fractional greedy. Nah, di sini ada sebuah perusahaan logistik memiliki kapasitas yaitu maksimal beban angkut sebesar 15. Berarti K-nya itu kita langsung tulis saja K sama dengan 15. Berarti itu batasnya. Nah, di sini terdapat 5 jenis barang. Bentar. Di sini salah, Deng. Di sini terdapat 7 jenis barang dengan profit dan berat yaitu masing-masing yang ada di soal ini. Nah, tentukan keuntungan maksimal dengan algoritma greedy pada soal fractional parametric sec. Nah, di sini kita buat tabel lagi. Sama seperti sebelumnya, kita buat tabel. Ini sini kita item. Sini kita buat nama itemnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Terus di sini ada weight, ada profit, dan di sini bakal ada density. Nah, di tabel berikutnya kita buat lagi. Di sini bakal ada by profit. Di sini bakal ada kata profit. Ini ada profit. Sini ada weight. Ini ada density. Nah, di sini untuk weight yang pertama itu ada 2. Untuk barang yang kedua itu weight-nya itu ada 3. Yang ketiga itu ada 5, 7, 1, 4, sama 1. Nah, di sini berarti W1P1 itu W1, P1 sama dengan 3,5. Itu artinya W1-nya itu weight-nya berarti 3. Nah, untuk profit-nya itu berarti 10. Nah, di sini untuk profit yang pertama itu 10, profit kedua itu 5, profit ketiga itu 15, profit keempat itu 7, profit kelima itu 6, profit ketujuh itu 18, profit yang terakhir itu 3. Nah, ada yang salah nggak? Nah, di sini ada by yang density-nya. Berarti density itu profit per weight. Di sini 10 dibagi 2 berarti 5. 5 dibagi 3 berarti 5/3. Itu sekitaran 1,6. 1,66. Nah, ada 15 bagi 5 berarti 3. 7 bagi 7 1. 6 bagi 1 6. 18 bagi 4 itu 4,5. Sini ada 3 bagi 1 3. Nah, di sini kita cari menggunakan by profit dulu. Sama seperti tadi, by profit. Nah, di sini beda dengan soal yang tadi. Di sini kan dia hanya satu.
barangnya itu. Anggapnya kayak satu gitu. Berarti kalau habis itu berarti lanjut ke barang yang tertinggi berikutnya. Nah, di sini kita kita urutkan terlebih dahulu. Untuk buy profit itu kan kita cari yang paling tinggi. Jadi kalau mau enak kita urutin terlebih dahulu. Berarti yang paling tinggi pertama itu ada 6 untuk iya 6, yaitu profitnya itu sebanyak 18. Lanjutnya itu ada 3, selanjutnya ada 1, selanjutnya ada 4, selanjutnya ada 5, selanjutnya ada 2, selanjutnya ada 7. 4, 5, 6, 7. Nah, di sini udah terurut. Berarti kita kerjain item 6 sesuai ini karena dia yang paling tinggi profitnya. Item 6 kita kerjakan terlebih dahulu. Item 6 itu sebanyak berapa? Item 6 sebanyak 4. Berarti 4 per 4 itu kali 18. Nah, berarti hasilnya 18. Nah, di sini K-nya itu awalnya 15 itu dikurang 4. Berarti sisanya berapa? Sisanya 11. Nah, di sini lanjut ke item berikutnya. Di sini kita tulis item ke-6 itu di sini 1. Berarti dia ngambil semuanya. Nah, di sini item selanjutnya yaitu 3. Item 3 itu beratnya berapa? Beratnya 5. Berarti 5 per 5 kita ambil semuanya. Karena di sini sisanya itu masih 11. Berarti kita bisa masuk, bisa ngambil semuanya itu. Berarti 5 per 5 kita kali 15. Itu hasilnya 15. Nah, di sini K-nya itu 11 dikurang dengan 5. Dikurang dengan kita ngambil sebanyak 5 ini. Jadi hasilnya 6. Nah, di sini sisanya itu masih 6. Berarti kita masih bisa ngambil. Kita ngambil barang yang barang dengan barang item 1. Item 1 itu sebanyak 2. Item 1 sama dengan 2 per 2. 2 per 2 itu dikali dengan 10. Di sini hasilnya 10. Udah, berarti K-nya itu sama dengan 6 dikurang dengan 2. Berarti sisanya 4. Nah, di sini K-nya itu masih ada sisanya. Berarti kantongnya itu masih ada lah. Nah, di sini berarti item 1. Nah, selanjutnya item ke-4. Item 4 di sini ada berapa? Di sini item 4 itu ada 7. Berarti kita nggak bisa ngambil sebanyak 7. Berarti kita nggak hanya ngambil sebanyak 4 karena sisanya itu 4 di sini. Jadi 4 per 7 itu kita kalikan dengan 7. Jadi hasilnya 4. Nah, di sini K-nya itu habis. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini udah selesai. Karena kita nggak bisa ngambil lagi karena kantongnya itu udah penuh. Nah, di sini kita buat di sini ada total W, di sini ada total P. Nah, gini dah. Nah, di sini untuk total W-nya itu jelas di sini kita ngambil penuh, berarti kita ambil itu sebanyak 15. Untuk total P-nya itu kita bisa tambahkan semuanya itu. Berarti di sini 18 tambah 15 itu 33 tambah 10, 43 tambah 4 jadi 47. Nah, di sini total profitnya itu 47. Nah, di sini tabelnya itu kita update. Berarti di sini item 6 kita ambil sebanyak 1, item 3 itu kita ambil sebanyak 1, item 1 itu kita ambil sebanyak 1, item 4 itu kita ambil sebanyak 4 per 7. Nah, untuk sisanya itu 0. Nah, di sini udah selesai untuk buy profit. Kita lanjut ke buy weight. Untuk buy weight itu kita ambil W-nya itu yang paling kecil. Paling kecil. Untuk W-nya itu yang paling kecil. Di sini kita urutin terlebih dahulu biar enak. Nah, di sini weight yang paling kecil itu ada 5, ada 7. Di sini kalau sama itu sama-sama kecil itu sama aja soalnya karena dia fraksional itu nanti hasilnya sama aja. Mau 7 dulu, mau 5 dulu bebas. Nah, di sini lanjut itu ada 1, ada 2, terus lanjut 6, 3 sama 4. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini udah ada 7. Nah, pertama
kita lakukan pengambilan pada item kelima, soalnya dia yang paling kecil kan. Nah, di sini item kelima itu sebanyak satu. Berarti kita ambil sebanyak satu per satu dikali dengan 6 sama dengan 6. Nah, di sini sisa dari K-nya itu 15 dikurang dengan 1 sama dengan 14. Di sini K-nya masih banyak kan, 14. Berarti kita masih bisa ngambil. Selanjutnya kita ngambil item kedua, yaitu item 7. Di sini item 7 itu 1 juga, 1 per 1 dikali dengan 3, itu sama dengan 3. Nah, K-nya itu 14 itu dikurang 1, itu sama dengan 13. K-nya masih banyak. Nah, di sini kita ngambil lagi. Item selanjutnya yang kita ambil itu sama dengan 1. Item 1. Nah, item 1 itu berapa? Item 1 itu sebanyak 2 weight-nya. Berarti 2 per 2 dikali dengan 10. Berarti ini sama dengan 10. K-nya itu berarti 13 dikurang 2 masih 11. Selanjutnya kita ngambil lagi. Item selanjutnya kita ambil berarti 2. Ini. Berarti kita ambil 2. Item 2. Item 2 itu sebanyak 3. Sebanyak 3 karena sisanya 11 itu masih bisa. Berarti 3 per 3 itu dikali dengan profitnya itu 5. Ini sama dengan 5. Berarti K-nya itu 11 itu dikurang dengan 3. Ini 8. Nah, di sini kita ambil lagi. Untuk item selanjutnya itu item ke-6. Item 6. Nah, di sini item 6 itu kita ambil sebanyak 4. Berarti 4 per 4 itu kita kalikan dengan 4 per 4 dikalikan dengan 18. Nah, hasilnya 18 karena ini coret-coret sama K sama dengan 8 itu dikurang dengan 4 karena kita ngambil sebanyak 4. Nah, di sini kantongnya itu sisanya 4, masih 4. Jadi hanya bisa ngambil barangnya itu sebanyak yang 4 lagi beratnya. Di sini barang selanjutnya itu item ketiga. Untuk item ketiga itu kita ambil di sini itu item ketiga itu beratnya 5. Sedangkan batas kantong kita itu 4. Jadi kita ngambil sebanyak 4 aja. Jadi 4 per 5. Kita nggak bisa ngambil full karena kantongnya udah full. Nah, kita kalikan dengan 4 per 5. Kita kalikan dengan 15. 15 ya. Kalikan dengan 15. Ini 3. Berarti ini sama dengan 12. Nah, di sini kita hitung di sini kan untuk total weight-nya itu berarti 15. Untuk total profit-nya itu kita hitung 6 tambah 3 9, 9 tambah 10 19, 19 tambah 5 itu 24, 24 tambah 18 tambah 12 itu 51. Nah, di sini untuk total profitnya itu 51. Nah, di sini kita kerjakan yang terakhir. Di sini kita update terlebih dahulu untuk tabelnya. Di sini kita berarti ngambil item 5 itu secara full, berarti 1 di sini. Untuk item 7 itu full, 1. Item 1 itu 1. Item 2 itu 1. Item 6 1. 2 itu 1. Item 6 itu 1. Dan yang terakhir itu item 3. Berarti item 3 hanya 4 per 5. 3 itu hanya 4 per 5. Di sini 4 per 5 berarti ini 0 4-nya. Nah, di sini yang terakhir yaitu by density. Untuk by density, di sini kita cari density-nya itu paling tinggi. Untuk density-nya paling tinggi itu ada dua. Density paling tingginya itu ada 5 di item 5 itu karena sebanyak 6. Ada kita urutkan dulu, ada 5.
terus ada 1, 5, terus ada 1, ada 6, ada 3, ada 7, ada 2, sama ada 4. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7. Nah, item yang kita lakukan itu kita kerjakan item 5 terlebih dahulu. Item 5 berarti di sini kita ngikut ini aja, satu per satu. 1 per 1 dikali 6 sama dengan 6. Nah, sisanya itu berarti 15 dikurang 1 sama dengan 14. Nah, di sini item 1 itu sebanyak 2. Berarti 2 per 2 dikali dengan 10. Berarti dia ngambil 10 untuk keuntungannya. Nah, di sini K berarti 14 itu dikurang 2 sama dengan 12. Nah, di sini kita lanjut. Untuk item yang ketiga itu ada item 6. Di sini kita ambil item 6 itu sebanyak 4. 4 per 4 dikali 18. Itu sama dengan 18. Berarti K-nya itu 12 dikurang 4 itu sama dengan 8. Nah, kita lanjut. Item berikutnya. Item berikutnya itu 3. Berarti 3 itu sebanyak 5. 5 per 5 dikali dengan 15. Nah, ini 15. K-nya itu berarti 8 dikurang 5. Berarti 3. Nah, sisa K-nya itu sama dengan 3. Oke, sisa K-nya itu 3. Berarti kita lanjut. Item selanjutnya itu 7. Berarti 7. Sini 7 sebanyak 1. Berarti masih bisa ya. Soalnya 7 itu itemnya itu sebanyak 1. Berarti masih bisa. Di sini kantongnya masih 3. Berarti 1 per 1 dikali dengan berapa itu? Dikali dengan profitnya 3. Dikalikan dengan 3. Ini sama dengan 3. Berarti K-nya itu sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, di sini K-nya itu sisanya 2. Berarti untuk yang selanjutnya itu kan item 2. Item 2. Item 2 itu sebanyak berapa di sini? Item 2 itu sebanyak 3. Tapi kantong kita itu tersisanya itu 2 loh. Jadi kita cuma bisa ngambil 2 per 3. 2 per 3 itu dikalikan dengan 5. Itu hasilnya 3,33. Nah, di sini dihitung, dijumlahkan semua hasilnya itu uh, bakal dapatlah hasilnya itu untuk totalnya itu di sini 55. By density itu 55,33. Nah, untuk total W-nya itu kita bisa ngambil semuanya full. Karena di sini kan knapsack kan, berarti bisa ngambil pecahan. Nah, kita update lah ini untuk tabelnya itu. Di sini item 5 kita ngambil, yang kita ambil full itu 5, 1, 6, 3. 5-nya itu 1, 1, 6, sama 3. Selanjutnya 1, 6, 3. Berarti 7 sama 2. 2 itu 2,2 per 3. Ini 2 per 3 sama 7. Sini 7 ambil 1. Berarti di sini 0. Nah, di sini solusi optimalnya itu ada pada by density. Di sini sesuai teori by density itu kalau di fractional knapsack itu merupakan solusi yang paling optimal. Nah, di sini terbukti bahwa by density itu yang paling terbesar dibanding by profit sama weight. Sebesar yaitu 55,33 hasilnya. Untuk nomor 2 sudah. Ada yang perlu ditanya nggak? Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini ada soal mengenai merge short. Nah, di sini diketahui sekumpulan angka berikut 20,
11, 13, 16, 31, 14, 18, 17, 12, A, B. Nah, gunakan algoritma merge sort untuk mengurutkan angka-angka tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti ngurutnya itu menaik. Tunjukkan langkah-langkah pengurutan secara rinci sesuai dengan prinsip divide and conquer pada merge sort. Nah, nilai A dan B diisi dengan dua angka terakhir dari ini masing-masing. Berarti bebas. Ya. Kita ikutin contoh ini aja ya. 7 sama 8. Nah, di sini kita buat dulu 20, 11, 13, 16, 31, 14, 18, 17, 12, 7 sama 8. Di sini untuk definisi yang divide and conquer itu kita mecah dia itu menjadi dua bagian yaitu pada tengahnya. Di sini tengahnya itu terletak pada kalau di sini indeks ke 0, ini kita anggap indeks ke 0 ya. Ini kita anggap indeks ke 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada n-nya itu sebanyak 11, berarti 0 sampai 10. Nah, di sini berarti 0 tambah 10 itu kita bagi 2. Di sini 10 per 2. Di sini kita bulatkan ke bawah ya sama berarti 5. Di sini itu tengahnya itu di indeks ke 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 berarti di sini. Ini tengahnya. Udah berarti kita bagikan di sini. Untuk pada kanan itu kita tarik sini ke sini. Berarti di sini ada 20, 11, 13, 16 sama 31. 14, 18, 17, 12, 7 sama 8. Kalau angkanya lebih banyak sebelah ya, usahakan yang paling kanan itu lebih banyak satu intinya. Nah, di sini kan kalau sebelah kiri itu kan sebanyak 5, kalau sebelah kanan itu sebanyak 6, berarti sebelah kanan itu kita lebihin satu lah kalau dia ganjil. Kalau genap berarti 5, 5. Nah, di sini kita bagiin lagi untuk yang sebelah kiri. Berarti di sini ada 20 sama 11, di sini ada 13, 16 sama 31. Sini kita bagikan lagi. Nah, di sini 33 berarti 18 sama 17, 12, 7 sama 8. Nah, di sini kita bagiin lagi. Sini ada 20, ada 11, di sini ada 13, 16 sama 31. Nah, sini kita bagiin 14, 18 sama 17. Ini 12, 7 sama 8. Nah, di sini masih belum. Soalnya ini masih satu-satu. Jadi 16 sama 31. Sini 18 sama 17. Sini ada 7 sama 8. Nah, kalau udah seperti ini, nah kita urutkan lah. Nah, di sini kita bandingkan apakah 20 itu lebih besar 20 itu lebih kecil enggak dibanding 11? Enggak, berarti 11 itu turun dulu. Berarti dia di sini dia pokoknya nentuin maksimum dan minimumnya lah. Nah, di sini berarti 11 sama 20 karena 11 itu lebih kecil. Nah, di sini dibanding lagi 16 sama 31 lebih kecilan mana? Lebih kecilan 16 kan? Berarti 16, ini 31. Nah, di sini bandingkan lagi. Dibandingkan 13 itu ngebandingin sama 16. Itu lebih kecil mana? Lebih kecil 13, berarti 13 lebih dulu. 16 baru 31. Nah, di sini ini tuh bentar biar sejajar. Buat sejajar. Ini 11, ini 20. Nah, di sini 18 dibanding dengan 17. Mana yang lebih kecil? Lebih kecil 17, berarti 17, ini 18. Di sini 14-nya belum dibanding. Jadi kita banding 14 kita banding dengan 17. Lebih kecilnya 14. Ya udah berarti 14 dulu. 14 sini 17 baru 18. Nah, di sini 7 sama 8 dibandingin 7 dulu baru 8. Nah, di sini baru lagi dibandingin 12 sama 7 lebih kecilan 7. 12 sama 8 lebih kecilan 8. 12-nya baru turun. Nah, habis itu kita gabungkan lagi dari sebelah kiri. Di sini 11 kita bandingkan dengan 13.
itu lebih kecilan mana? Lebih kecilan 11. Ya udah 11 turun dulu. Di sini 13 kita bandingin dengan 20. Lebih kecilan mana? Ya udah 13 sini. 20 kita bandingkan dengan 16, siapa yang lebih kecil? 16. 20 kita bandingkan dengan 31, mana yang lebih kecil? 20. 31-nya turun. Udah, berarti ini selanjutnya ini 14 kita bandingkan sama 7. Kecilan mana? Kecilan 7. 14 kita bandingkan dengan 8, kecilan mana? Kecilan 8. 14 kita bandingkan dengan 12, kecilan mana? 12. Udah 14-nya turun, 17 turun, sama 18 turun. Karena udah ngebandingkan sebelumnya. Nah, habis itu ngebanding terakhir. Sini. Udah 11 itu bandingkan sama 7, kecilan mana? Ya udah 7. 11 banding 8, 8. 11 banding 12, ya 11. 12 banding 13 itu 12. 13 banding 14 itu 13. 14 banding 16 itu 14. 16 banding apa ini? Oh, 17 dong. 17 sama 18. Bentar. 17 ini 18. 16 banding 17 itu masih kecilan 16. 17 sama 17 sama 20 itu masih kecilan 17. 17 sama 31 kecilan 17. Habis itu 18 sama 20 kecilan 18 ini. Sini 20. Berarti sini 31. Ya udah, berarti ini udah terurut. Ini konsep dari divide and conquer dari merge sort gitu. Ada pertanyaan nggak untuk soal nomor ini? Oke, nggak ada ya, nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, soal selanjutnya ini tuh. Ini deng. Nah, di sini quick short ini kayaknya udah pasti masuk soalnya mengenai quick short. Nah, di sini tapi masuknya nggak tahu versi angka atau enggak sebuah huruf. Nah, di sini kita coba dengan cara sebuah huruf. Di sini ada dengan menggunakan algoritma quicksort, yaitu versi kedua, di mana elemen pivotnya itu menggunakan elemen pertama. Nah, lakukan proses divide atau partisi untuk karakter stima, sehingga array terurut menaik. Nah, indeksnya itu dimulai dari 1. Pada setiap langkah, perjelas posisi yang ditukar dan posisi pada tabel di mana partisi. Nah, di sini kita lakukan partisi pertama. Partisi pertama. Partisi 1 aja deh. Sini kita buat partisi 1. Sini partisi 1 itu sama dengan berarti sini ada 5. Nah, kalau dalam abjad itu kan urutannya itu pertama itu kan A kan, urutan aslinya. Urutan asli. Nah, terus ada I, M, terus S sama T. Nah, ini urutan aslinya, urutan menaiknya. Nah, di sini diberitahukan bahwa pivotnya itu merupakan elemen pertama di sini. Elemen pertama pada array. Berarti pivotnya ini S. Pivotnya S. Ya udah, berarti kita gunakan konsep P sama Q. Di sini kita masukkan P, P-nya itu berada di sini dan Q-nya itu berada di sini. P-nya itu nggak bisa berada pada pivot. Nah, di sini jika uh, P-nya itu lebih dari X, maka berhenti. Nah, jika Q itu kurang dari X, maka berhenti. Nah, di sini uh, apakah T-nya itu pivotnya itu S ya? Nah, pivot sama dengan S. Nah, di sini apakah T-nya itu lebih dari X, lebih dari S di sini? Di sini kan T-nya itu lebih dari S kan? Berarti benar. Berarti P-nya itu nggak pindah, tetap di tempat. Nah, sekarang Q. Apakah A itu kurang dari S? Di sini A itu kurang dari S kan? Nah, berarti A itu juga tetap di tempat. Malah keluar. Bentar.
Wait. Hmm. Mhm. 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 Nah, di sini kan A-nya itu kurang dari F, berarti benar. Ya udah, berarti Q-nya tetap, P-nya juga tetap. Berarti kita tukar. P-nya itu kita tukar sama Q. P-nya itu kita tukar sama Q. T-nya kita tukar sama A. Berarti hasilnya nanti S itu A, I, M sama T. Karena T-nya itu kita ganti dengan A. Kita tukarkan. Nah, di sini P-nya itu karena dia udah di sini kan sebelumnya. Udah di sini kan P-nya itu. Jadi karena dia udah ditukar, dia maju satu langkah di sini. Untuk Q-nya itu dia awalnya ada di sini, dia pindah, dia sekarang udah di sini. Ya udah, berarti dia nanya lagi, apakah I itu lebih dari S? Di sini I itu kurang dari S. Nah, di sini I-nya itu kurang dari S. Ya udah, berarti di sini dia jalan. P-nya pindah ke sini. Apakah M itu lebih dari S? M itu kurang dari S juga karena S-nya itu lebih besar di sini. Nah, berarti pindah lagi. P-nya bakal ke T. Nah, apakah T lebih dari S? Benar. T lebih dari S. Berarti berhenti. Dia tetap di T. Ya udah. Di sini giliran Q. Q M apakah kurang dari S? Di sini M itu kurang dari S. Benar. Berarti Q-nya itu tidak ke kiri. Jadi dia tetap di M. Nah, tapi di sini indeks dari P-nya itu lebih besar dibanding Q. Jadi indeks dari A-nya itu udah lebih besar dibanding Q. Lebih besar dibanding Q. Udah intinya itu udah berseberangan lah, udah berhadapan gini. P-nya itu udah ngadep sana, Q-nya udah ngadep sana. Jadi ini udah berhenti. Berarti hasil partisinya itu udah berhenti di sini. Karena kita itu gunain pivotnya itu pada awal, jadi pivotnya di sini itu kita tukarkan sama yang baris ada di Q ini. Jadi M bakal di depan, A, I, S sama T. Nah, di sini hasilnya. Ini adalah hasil dari partisi pertama. Hasil partisi pertama. Nah, di sini hasil pivot yang udah kita tukar itu nggak dilakukan lagi. Nggak dilakukan lagi. Nanti dia bakal dibagiin dua. Tapi di sini karena dia bagiin dua itu T-nya itu udah sendiri, jadi di sini udah nggak beroperasi lagi. Berarti ini kayak udah sendiri gitu. Nah, udah nggak dilakukan lagi. Nah, berarti kita tinggal ngelakuin ini M, A sama I. Nah, di sini kita lakukan partisi kedua. Partisi kedua. Nah, kita lakukan partisi kedua. Di sini pivotnya sekarang itu M. Pivot yang sekarang itu M. Pivot sekarang itu di M. Berarti P-nya itu di sini. Untuk Q-nya itu di sini. Di sini dia nanya apakah A itu lebih dari M. Di sini A itu kurang dari M, berarti salah. Berarti ya udah, berarti P-nya itu bakal ke kanan. Apakah I itu lebih dari M? Salah juga. Berarti dia bakal pindah, tapi dia bakal pindah kayak menyatakan indeksnya itu P-nya itu indeksnya itu kayak misal ini indeks pertama ya. Misal kita anggap ini indeks pertama, ini dua, ini tiga. Nah, kita anggap gitu. Nah, berarti dia itu kayak nganggap indeks dia itu bakal ke 4 gitu. Dia bakal nganggap ke indeks 4. Jadi bukan maksudnya dia ngambil jatahnya dari dari apa sih indeks keempat yang sebelumnya ya, tapi dia itu kayak programnya itu ngeberhentiin sebelum dia lanjut lagi. Jadi dia dianggap kayak indeksnya itu udah lebih dari 3 gitu. Nah, sedangkan Q-nya itu apakah
I itu kurang dari M, itu benar. Berarti Q-nya itu tetap di I. Nah, di sini karena indeksnya itu P itu lebih besar dibanding Q, maka kondisinya itu kayak berseberangan gitu. Kayak anggap kayak P-nya itu udah di sini. Nah, berarti di sini uh, sudah selesai partisinya. Sudah selesai ya partisinya. Jadi di sini pivotnya itu bakal ditukarkan dengan I. Berarti I bakal di sini A sama M. Udah. Berarti karena pivotnya udah di sini, pivotnya udah di sini, berarti ini bakal udah selesai. M selesai, S selesai, sama T-nya itu udah selesai. Nah, di sini kalau bisa sebenarnya ini kayaknya harus melakukan partisi lagi. Misal, tapi sama aja soalnya sisa satu kan. Misal partisi tiga, tiga, tuh I sama A, di mana pivotnya itu I. Ya pivotnya I terus pivot ini P, ini Q juga. Tapi oh iya, ini dilakukan berarti hmm, hmm. Nah, habis itu apakah A itu lebih dari I? A itu kurang dari I. Berarti dia bakal lanjut. Ini ibaratnya kayak tadi. Berarti pivotnya bakal di sini. Dia bakal kayak nge-stuck gitu. Nah, Q-nya itu A bakal nanya apakah A itu kurang dari I. Benar, berarti Q-nya itu tetap. Berarti Q-nya tetap di sini, berarti ya udah kondisinya itu kayak berseberangan kan ini. Jadi dari Q ini A itu bakal ditukarkan dengan pivotnya, berarti A I. Ya udah, berarti ini sudah selesai semuanya. Berarti sampai partisi ketiga. Nah, di sini M, di sini S, di sini T. Nah, di sini udah kondisinya itu satu-satu. Nah, berarti ini udah selesai pengurutannya. Untuk nomor berapa ini? Untuk nomor ini udah paham belum? Kalau ada yang nggak tahu, tanya aja tuh. Nah, boleh, boleh. Ini aja sih, agak kecepatannya. Oke, oke. Tapi paham nggak? Atau perlu diulang dari mana? Aman, aman. Oke. Gimana ya soalnya? Kirim. Nah, ini soal yang ada di divide and conquer juga, tapi mengenai teorema master. Sini untuk cheat sheet-nya kalian tulis saja TN itu sama dengan A, ini T, terus di sini ada N per 2, itu N per 2. Sini ada N per B, di sini ada N per B, ini B. Nah, tulis ulang lah. Ini B. Nah, di sini ada tambah, ini C, ini N, ini D. Nah, ini kalian tulis saja di cheat sheet, siapa tahu masuk. Nah, ini tuh mudah. Nah, misalnya contohnya di A. Di A. Di sini kan, di A kita lihat kan, di sini nilai A-nya di A, ini nilai A-nya itu kita udah lihat. Nilai A-nya itu berapa? Nilai A itu 3. Nah, di sini A itu 3. Nah, untuk B-nya itu nilainya berapa? Nilainya 2. Di sini 2 kan. Nah, berarti B-nya itu 2. Ya udah, C-nya itu berapa? C-nya itu di sini karena dia N doang, berarti C-nya itu 1. Nah, di sini C-nya sama dengan 1. Untuk B-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini pangkatnya 2. Nah ini 2. Ya udah. Sama di sini ada nah ini. Nah, di sini ada misal ada apa di catat juga di cheat sheet. Bentar. Kan di sini. Sini, Deng. Nah, ini catat di cheat sheet. Nah, jika big O N pangkat D itu terjadi ketika
A-nya itu kurang dari B pangkat D. Oke. Untuk O, N, D, log N itu ketika A-nya itu sama dengan B pangkat D. Untuk O, N, B, log A itu, ini log N-nya itu di bawah ya. Kalau ini log N-nya itu di bawah. Ini log N. Nah, ini log A. Ini pangkat ya. Yang di sini itu pangkat. Nah, di sini log N-nya itu enggak sejajar dengan N ya. Nah, di sini untuk A itu lebih besar D pangkat D. Nah, di sini kita lanjut yang A. Di sini kita coba A-nya itu kan 3. A-nya itu 3. Sini. A-nya itu 3. Sedangkan B-nya itu berapa? B-nya itu 2. Pangkat D. D-nya itu 2. Berarti 2 pangkat 2. Kita ikutin ini. Nah, ikutin ini. B pangkat D semua kan. Nah, di sini 3 sama 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan sama aja 4 kan? Sama aja 4. Nah, di sini. 4 itu apanya sama 3 itu. Itu lebih dari kan? Berarti ya udah. Sini lebih dari. Berarti kita pakai konsep yang ini. A itu kurang dari B pangkat D. Karena 3 itu kurang dari 4 kan. Nah, di sini kita buat aja. T, N, itu kita pakai yang ini. Berarti yang ini. O, N, D. D-nya itu berapa? D-nya itu 2. Ya udah. N kuadrat. Ya udah. Gini doang. Udah selesai yang A. Untuk yang B, itu kita lihat lagi. Di sini, untuk A-nya itu sama dengan 8. Sini 8 kan. Sini B-nya 3. B-nya 3. Nah, C-nya itu sebenarnya nggak guna, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, ribet lah. Nah, D-nya itu sama dengan 3 sini. Nah, 3 nih kan sini. Nah, berarti kita tulis lagi 8 sama 3 pangkat 3. Itu tandanya apa? Tandanya berarti 8 itu kurang dari 3 pangkat 3. Karena 3 pangkat 3 itu kan 9 kan. Udah, berarti kita pakai yang ini lagi. Ini nih. Kita pakai yang itu berarti TN-nya itu TN-nya itu sama dengan O N, itu N-nya itu pangkat 3 karena ya di sini itu 3 D-nya itu. N pangkat 3. Nah, di sini C. Nah, yang C itu apa? C itu di sini A-nya itu 6, B-nya itu 3. Nah, di sini 1 kan? Satu satu tuh ibaratnya satu ini kita kali dengan N pangkat 0. N pangkat 0 itu kan 1 kan? N pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, berarti 1 kali 1 itu sama dengan 1. Ya udah, berarti N-nya berapa? N-nya 0. N-nya berapa? D-nya berapa? D-nya 0. Berarti D-nya 0 di sini. Berarti A-nya 6, B-nya 3, D-nya 0. A-nya 6, B3, D-nya 0. Nah, di sini kita buat dulu rumusnya TN. Dan di sini A-nya itu 6. Untuk yang sebelah kanannya itu 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu kan sama dengan 1 kan? Dengan 1. Berarti ya udah, 6 itu lebih besar dibanding 3 pangkat 0. Berarti kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini. Yang rumusnya ini. Ini nih. Nah, ini. Berarti ini TN sama dengan tuh N. B-nya itu berapa? B-nya 3 log A-nya itu 6. Ya udah, ini. Kalau mau lebih detail ini bisa pakai kalkulator. Kalau bisa. Kalau boleh pakai kalkulator sih. Sini ada yang D. D itu, nah di sini D, kita lihat D. Nah, di sini ada agak susah nih. Sini kan A-nya 9, B-nya 3. Nah, ini bentuknya kayak gini. Berarti kita pecahin dulu. N kuadrat akar 2 sini. Untuk ini. Nah, di sini nih. Di sini berarti N kuadrat. Ini kenapa akar 2? Nah, ini.
Ini bisa aja ditandain dengan akar N itu bisa juga dirubah dengan 0,5. Ya udah, berarti karena dia perkalian berarti 2 ditambah 0,5. Berarti N 2,5. Ya udah. Berarti D-nya berapa? D-nya sama dengan 2,5 di sini. Nah, oke. Langsung kita masukkan ke rumus. Bentar. A-nya berapa tadi? A-nya 9, B3. A-nya 9, B-nya 3, D-nya itu 2,5. Nah, di sini 9 sama 3, 2 pangkat 2,5. Di sini 2,5. 3 pangkat 2 aja 9, apalagi 3,25 kan? 3 pangkat 2,5 kan? Berarti ini lebih besar di sini. Udah, kita pakai mana? Kita pakai yang ini, yang sama tadi, yang ini nih. Berarti kita buat di sini aja, Deng. Biar enak. Nah, kita buat di sini, Deng. Nah, kita buat di sini itu TN lagi D, Deng. D. Lanjut sini ya. Nah, TN itu sama dengan O N 2,5. Ini 2,5. Nah, ini bisa kita jabarin lagi. Bentuk apa? Bentuk ini tadi. O N 2 dikali dengan N 0,5. Nah, udah, berarti sini O N kuadrat itu akar N. Nah, kita balikin ke bentuk yang ini tadi. Bentuk yang di soalnya. Nah, sini. Nah, ini udah selesai untuk nomor ini. Ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada ya. Lanjut ke soal berikutnya. Baru kelihatan. Nah, di sini. Nah, di sini ada soal yang mirip kuis kemarin. Cuma di sini gua ubah agak sedikit dirubah. Soalnya kemarin kan kita itu disuruh nentuin pakai duit 20.000 itu nilai duitnya itu paling tinggi. Uangnya itu paling tinggi. Jadi kayak gak logis gitu loh. Jadi ini saya ubah. Jadi dengan 20.000 kita bisa mendapatkan item yang paling banyak. Nah kita tentukan item mana yang paling banyak di sini. Kita anggap sasetnya itu kita anggap profit. Di sini kita balikan kita logikanya itu kita balikin. Di sini kita anggap weight. Soalnya kita itu nyarinya bukan harga yang paling besar, namun ini item agak jumlah saset agar diperoleh itu maksimal. Sini. Nah, algo sedang berada di toko Ritma untuk membeli beberapa item. Nah, itemnya sebagai berikut. Jika ia memiliki uang sebesar 20.000, nah bantulah algo untuk menentukan kombinasi item agar jumlah sasetnya itu yang diperolehnya itu maksimal menggunakan metode fraksional knapsack. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu tabel sama seperti sebelumnya. Buat aja tabel. Nih, pokoknya kalau yang fraksional kayak gini udah pasti masuk ya nih. Catat aja banyak-banyak soalnya di cheat sheet. Nah, di sini ada item lah. Item ada sampo, saus, ada kecap, ada penyedap. Nah, di sini ada deterjen. Di sini ada miring-miring kayak gini. Gini. Sini ada saset. Sini ada harga. Sini ada density. Jangan lupa density-nya. Berarti paper weight. Nih.
Ini P-nya, ini W-nya. Kita balikkan logikanya. Soalnya pertanyaannya itu beda. Kecuali kalau dia nanya harga yang paling tinggi itu paling dengan kita itu memaksimalkan jumlah harganya itu. Nah, di sini kita buat profit, ini wage, nah ini density. Nah, di sini kita buat total wage, ada total profit. Nah, ini nanti. Nah, ini kita buat lagi. Kita buat berdasarkan, sebenarnya kalau knapsack ini kita cuma nyari by density-nya dulu, tapi nggak tahu ya kalau di soalnya itu dia minta, ibunya minta semuanya. Di sini kita coba satu-satu. Di sini ada by profit. Nah, di sini by profit. By profit seperti sebelumnya. Kalau mau enak itu kita urutkan terlebih dahulu. Oh ya, ini ding kabelnya belum, Cok. 10, 20, 12, 24. Nah, di sini harga 5.000, 7.000, 6.000, 6.000 sama 4.800. Nah, di sini berarti kita cari profitnya paling tinggi. Di sini profitnya itu saset, jangan salah. Jangan kita buat harga. Di sini saset yang paling tinggi itu ada deterjen. Di sini selanjutnya itu ada saus. Sini ada kecap. Sini ada penyedap. Sini ada lampu. Nah, di sini kita lakukan pada item deterjen. Nah, deterjen itu kita masukkan lah. Deterjen. Oh ya, di sini K-nya itu jangan lupa ya. K-nya itu 20.000. Berarti kita makainya sebanyak 20.000. Nah, di sini deterjen berarti sama seperti sebelumnya, deterjen itu berapa? Deterjen itu 4.800. 4.800 per 4.800 berarti kita ambil semua. Nah, di sini kita kalikan dengan 24. Berarti 24 di sini. Nah, K-nya itu 20.000 dikurang dengan 4.800. Nah, di sini hasilnya berapa ini? Ini udah kasih 200. 6, 12 ya. 12.200. Iya, deh. Nah, di sini lanjut yaitu saus. Saus kita lanjut. Nah, di sini sausnya berapa? Di sini saus 7.000. Sini 7.000. Ini kebanyakan nol nih. 7.000. Nah, dikali dengan banyaknya. Nah, di sini banyaknya itu 20. Berarti dikali 20. Kali 20 sama dengan 20. Nah, di sini K-nya itu berarti 15.200 itu udah kita kurangkan dengan 7.000. Nah, ini berapa nih? Berarti 8.200. Ya. Nah, di sini kita lanjut karena masih ada uangnya. Kita kecap. Kita masuk ke kecap karena di sini urutannya setelah saus. Kecap itu berapa? Kecap itu 6.000. Sini kecap itu 6.000. Bagi 6.000 kita kalikan dengan banyaknya ini 15. Sama dengan 15. K sama dengan 1.200 dikurang 6.000. Sini 2.200. Nah, selanjutnya kita ke penyedap. Sini ada penyedap. Penyedap itu berapa? Di sini penyedap itu ada 6.000. Berarti kurang dong duit kita, Kak. Iya, kurang dong duit kita kan. Jadi kita cuma ngabisin 2.200 saja. 2.200 per 6.000. Itu kita kalikan dengan berapa ini? Penyedap itu 12.
itu 12. Nah, berapa ini? Berapa? 100 dikali dengan 12 bagi dengan 6.000. Nah, di sini 4,4. Nah, di sini udah kita dapatkan 4,4, 15, 20 sama 24. Nah, di sini kita tambahkan semuanya. 4,4 kita tambahkan dengan 15, kita tambahkan dengan 20, kita tambahkan dengan 24. Hasilnya 63, 63,4. Nah, sini totalnya 63,4. Berarti total dari profitnya itu 24. 63,4. Nah, di sini weight-nya itu 20.000. Nah, di sini oh iya, dan density-nya nanti dah. Nah, di sini kita kerjakan by wage. Beratnya di sini kita berarti ambil uangnya itu yang paling kecil. Uang yang paling kecil kita urutkan dulu, Ring, biar enak. Yang di sini paling kecil itu deterjen. Lanjutnya itu ada sampo. Terus bebas mau kecap mau penyedap dulu. Kecap bisa. Terus sini dah penyedap. Terus lanjut sini. Sini ini berarti saus. Nah, oke. Nah, di sini berarti kita kerjakan deterjen dulu. Deterjen. Nah, deterjen kita lihat ini aja, Deng. Nah, nih, biar enak. Udah ini, 4.800 dikali 24 itu sama dengan 24. Nah, di sini kita lihat, habis itu sampo. Sampo di sini nggak ada kan, berarti kita lihat di atas. Nah, sampo itu sebanyak 10, namun dikali dengan harga 5.000. Berarti, oh di sini K-nya, Deng. K-nya jangan lupa 20.000 dikurang dengan 4.800 itu sisanya masih 15.200. 15.200. Nah, kita lanjut sampo. Sampo itu berapa tadi? 5.000 ya? 5.000 dibagi 5.000 itu kita kalikan dengan 10. Nah, yaudah berarti ini 10. Nah, di sini K itu 15.200. Kita kurangkan dengan 5.000. Ini hasilnya 10.200. Nah, lanjut. Sini selanjutnya itu kecap. Nah, kecap. Sini kecap. Kecap itu kita lihat di sini, Deng. Di sini 6.000 kan, biar enak. Kecap lagi. Sini, Deng. Nah, ini 6.000 bagi 6.000 itu dikali dengan 15 sama dengan 15. Dan hasilnya K-nya itu sama dengan 10.200 itu dikurang dengan 6.000. Ini hasilnya berapa? Hasilnya ini 200. Ini 4.000. 4.200. Ya, 4.200. Nah, di sini lanjut yaitu penyedap. Penyedap. Nah, penyedap itu berapa? Penyedap itu 2.200. Kita lihat ini. 2.200. Ini nih. Penyedap itu 6.000. Tapi duit kita itu 4.200. Jadi kita ambil sebanyak 4.200 saja per 6.000 dikalikan dengan 12. Berapa ini? 4.200. 4.200. Iya, kalau ada yang nanya ini info coret-coret nanti dikirim ya. Nah, berarti kita kalkulator 4.200. 4.200 itu dibagi dengan 6.000 itu dikalikan dengan 12. Itu 8,4. Ini ditambah dengan ini, tambah dengan ini, tambah dengan ini. Berapa jadinya ini? Di 24 tambah dengan 10 tambah dengan 15 tambah dengan 8,4. Ini 57,4. Ini
57,4 hasilnya 20.000. 20.000. Nah, ini dah. Nah, masuknya sini. Nah, agak miring-miring. Iya, di sini kita cari by density-nya dulu. Density itu kan profit per week, berarti 5.000 bagi 10. Berarti 500. Kebalik lagi, Deng. Salah-salah. Di sini profitnya itu saset. Berarti 10 dibagi 50, 10 dibagi 5.000. Berarti 0,002. Nah, 20 bagi 7.000 bagi 7.000. Nah, sini 0,028. Sini kecap itu 15 dibagi 6.000. 0,0025. Sini ada 12 dibagi 6.000. Sini 0,02 juga. 02. Sini 24 dibagi dengan 4.800. Nah, di sini 0,005. Nah, oh iya, di sini kita tulis dulu, Deng. Profit untuk deterjen tadi satu di sini, yang profit yang di sini ya. Yang di sini diambilnya data di bawah ini. Nah, di sini satu, untuk sausnya itu satu. Nah, untuk kecapnya itu satu. Dan untuk yang penyedap itu 2.200 per 6.000. Penyedap 2.200 itu per 6.000. Nah, 6.000. Nah, di sini sampunya berarti 0. Nah, untuk by weight itu berarti kita lihat yang dipakai itu deterjen, sampo, kecap. Deterjen, sampo, kecap. Berarti deterjen, sampo, sama kecap. Nah, untuk penyedapnya itu berapa ini? Penyedapnya itu 4.200 per 6.000. Penyedap 4.200 per 6.000. Nah, ini 0. Nah, untuk by density. By density itu kita kerjakan di sini lah. Nah, kita kerjakan di sini aja. By density. Nah, di sini kita cari density-nya itu paling besar di tabel ini, tabel ini. Nah, kita cari density-nya itu paling besar. Di sini yang paling besar itu ada pada saus. Nah, di sini lanjutnya itu ada pada kecap. Di sini ada pada saus lagi. Bentar deh. Iya benar. Ini 20 dibagi 7.000 berapa? 0,02. Ini 0. Berarti yang paling tinggi itu ini deterjen. Lah ini. Deterjen. Ini deterjen, terus saus, terus kecap, terus sampo sama penyedap itu bebas. Sampo dulu lah, karena paling atas. Sampo sama penyedap. Nah, penyedap. Soal berikutnya. Sampo, baru ke penyedap. Nah, penyedap. Nah, sini. Berarti kita buat ininya. Berarti kita kerjakan deterjen dulu. Di sini kalau kalian lihat kan, ini tuh mirip sama yang by profit. Di sini kan deterjen dulu, habis itu saus, terus kecap, terus penyedap sama sampo. Di sini sampo sama penyedap. Sedangkan di sini penyedap sama samponya itu sama-sama 6.000. Jadi sama-sama aja sebenarnya kalau ini hasilnya itu. Jadi kalau dibuat lagi deterjen itu 4.800. Copy aja yang bawah ini. Per 4.800 itu kita kalikan dengan 24, itu sama dengan 24. Terus K-nya itu sisanya 20.000 dikurang 4.800 itu sama dengan 15.200.
Nah, di sini ada saus sama dengan 7.000 per 7.000 dikali 20 sama dengan 20 sama dengan 20. Nah, ini nanti sampai sampai mana ya? Sampai oh ya sama aja deh. Ini nggak usah kita hitung lah ya. Ini pokoknya hasilnya itu K-nya itu hasil hasil pengurangannya itu 8.200 biar enak. Nah, di sini lanjutnya itu lanjutnya itu penyedap ya. Sini sini kecap. Nah, kecap pokoknya hasilnya itu 15 berdasarkan di sini ngikut aja. Tapi kalau di ini jabarin ya satu-satu. Nah, di sini 8.200 8.200 untuk K-nya itu 2.200, Deng. 2.200. Nah, nah di sini kita sampo dulu. Berarti kita sampo dulu. Sedangkan di situ penyedap dulu kan. Di sini sampo. Berarti sampo itu 10/10 itu kita kalikan dengan 5.000. Dengan 10/10 mana nih? Kebalik. Di sini 5.000 per 5.000 kita kalikan dengan 10. Ini sama dengan 10 hasilnya. Nah, di sini berarti K-nya itu 2.000. Bentar. Ah, sini salah ya. Berarti di sini kan 5.000 kan. Di sini hasil kita itu sisanya 2.200. Ya udah berarti 2.200 itu kita bagikan dengan 5.000. Nah, di sini kita kalikan dengan dua uh, kalikan dengan dibagikan 6.000 dikali dengan 12. Kecap bentar. Ah, Sampo penyedap. Ini kecapnya dulu, baru sampo. 2.200. Oh ya, per ini per 5.000. Sini per 5.000. Nah, di sini hasilnya berapa nih? 2.200 dibagi dengan 5.000 dikalikan dengan 12 berarti sama dengan 5,28. Sini hasil K-nya itu berapa? 2.200 dikurang dengan 2.200 ini hasilnya 0. Nah, di sini berarti K-nya itu habis. Ya udah kita tambahkan semua ini, ini sama ini. 24 tambah 20 tambah 15 tambah 5,28. Ini berapa? Nah, di sini dapatkan hasil 64,28. 64,28. Yang salah enggak? 420, kecapnya 15. Sampunya itu, sampunya itu kali 10, Deng. Ya, sampunya itu kali 10, bukan kali 12 ya. Salah, Deng. Soalnya di sini sasetnya itu kan 10 kan, bukan 12. 12 itu penyedap. Salah lihat ini. 2.200 dibagi dengan 5.000 terus dikalikan dengan 10. Nah, di sini berarti hasilnya 4,4. Nah, di sini 4,4. Udah, ini ditambahin dengan yang lainnya tadi. Nah, hasilnya sama kan dengan ini kan. Berarti hasilnya sama. Sini salah. Ini hasilnya 63,4. Nah, di sini 20.000. Nah, di sini kita buat tabelnya lagi. Yang jadi ininya deterjennya satu, kecap sama sausnya sama. Nah, ini 0, ini 22.000 per 6.000. Nah, di sini dapatkan hasil. Yang mana paling optimal? Paling optimal itu density sesuai dengan teorinya, karena di fraksional itu density itu udah menunjukkan hasil yang paling optimal. Nah, di sini profit juga optimal. Kebetulan aja karena dia optimal. Nah, di sini berarti terbukti bahwa density-nya itu paling optimal.
Nah, untuk soal yang ini ada yang ditanya nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada nggak? Oke, lanjut ya. Sini apa ini? Oh, interpolar. Interpolar. Nah, di sini ada soal mengenai interpolar, mengenai materi kita yang paling terakhir, yang masuk terakhir itu. Nah, di sini kalau materi yang terakhir itu karena kita itu udah pasti masuk kayak short itu kan, pengurutan. Berarti yang pengurutan dari materi selanjutnya itu kayaknya nggak bakal masuk. Yang bakal masuk itu bakal binary search atau enggak interpolar, antara dua itu deh. Harusnya prediksinya. Nah, di sini kita coba kerjakan. Nah, di sini ada rumus dari interpolar. Itu ingat aja I sama dengan I low. Ini tulis saja di cheat sheet, ditambah uh, I uppernya itu sama dikurang dengan I low. Itu dikalikan dengan K dikurang dengan K low. Nah, di sini per K uppernya itu dikurang dengan K low. Oke, nah di sini I low itu apa? Berarti I low itu indeks paling kecil. Indeks terkecil. Terkecil. K upper itu apa? Indeks besar. Nah, I low ini sama. Nah, kalau itu apa? Nah, kalau itu value-nya itu pada suatu indeks itu yang paling kecil. Nah, di sini tuh yang paling kecil itu value-nya berapa? 2 kan? Nah, ini value-nya itu paling kecil, kecil. Nah, di sini value-nya itu paling besar. Kalau kalian nemu soal interpolar atau enggak binary itu udah pasti berurut ininya. Apa sih? Angkanya itu udah pasti menaik atau enggak menurun. Soalnya syaratnya itu harus terurut dianya. Baru bisa dikerjakan. Nah, di sini kita langsung masukkan ke rumus. Nah, di sini kan eh I itu oh ya, I itu mid. I itu mid. Berarti nilai tengahnya, nilai tengah. I itu mid. Nah, K-nya itu apa? K biasa itu di sini itu nilai yang ingin dicari. Nilai ingin dicari. Ingin dicari. Oke, langsung aja masuk soalnya. Di sini diketahui sebuah array yang sudah terurut. Nah, dengan menggunakan algoritma interpolar search, tentukan posisi dari elemen ke-12 pada array tersebut. Nah, di sini berarti K-nya itu 12. K itu nilai yang ingin kita cari. Nah, di sini kita ingin nyari pakainya itu dengan cara cari mid-nya itu, dengan cara cari I-nya. Nah, di sini I low-nya itu kita anggap bebas. Kalau kalian mau nganggap ini indeks ke satu, berarti di sini indeks ke Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini indeks ke 10. Di sini 10. Kalau kalian nganggap ini indeks ke 0, ini kita anggap indeks ke 9. Nah, di sini saya anggap ini indeks ke 0 dan ini kita anggap indeks ke 9. Nah, di sini I low-nya itu saya anggap 0. I upper-nya itu saya anggap 9. Nah, di sini kalau kalau itu nilainya yang paling kecil, berarti 2. Di sini kan 2 kan nilainya paling kecil. Nah, untuk K upper itu nilainya 20. Nah, di sini kita langsung masukin ke rumus. Nah, langsung kita masukin ke rumusnya. Nah, rumusnya tadi. Nah, I itu sama dengan I low-nya itu 0 ditambah dengan di sini ada upper-nya I upper-nya itu ada 9 dikurang 0
dikalikan dengan K-nya itu 12 dikurang dengan 2. Sini berarti 20 dikurang dengan 2. Nah, sini. Nah, di sini kita lakukan di sini 0 tambah. Nah, di sini tuh kalau ini ya, kalau terjadi pecahan, kalau pecahan kayak koma gitu kan. Nah, nggak mungkin kan indeks itu berkoma kan. Jadi kita di sini tuh kita buat div, kita buat floor. Berarti kita bulatkan ke bawah biar dia itu jadi bilangan bulat karena tipe integer itu kan dia itu mau 9,9 juga dibulatkannya itu ke bawah kan. Nah, berarti di sini kita buat 9. Nah, kita kalikan dengan 10. Sini ada 18. Coba sini 2. Sini berarti 5. 0 tambah 5 sama dengan 5. Nah, di sini dapatlah indeks kelima. Nah, di sini dapat indeks kelima berarti nilainya itu ada di indeks kelima. Nah, apakah benar? Di sini kita coba ya. Di sini indeks ke 0, 2-nya itu, 4-nya itu indeks ke 1. Ini indeks ke 2, 3, 4, dan 5. Nah, 12 itu indeks kelima. Indeks kelima. Kelima. Nah, nilai yang kita cari itu apa? Nilai yang kita cari itu indeks ke-12, elemen ke-12. Berarti benar. Untuk pencarian pertama itu langsung ketemu. Nah, di sini kalau belum ketemu, itu bakal kita seleksi lagi, gunain rumus ini lagi. Ini karena dia langsung ketemu itu karena soalnya itu ngurutnya itu kayak monoton gitu, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi langsung ketemu gitu. Kalau untuk pencariannya melakukan ini. Kalau belum ketemu itu, misal ada contoh ini, misal ada contoh mana ya? Ada 2, 5, ada 8, 14, 25, 30, 42, 55, 60 sama 75. Nah, di sini. Nah, ini ada berapa ini N-nya? N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, N-nya ada 10. Misal kita coba pakai indeks beda lah. Tadi kan pakai indeks 0 sampai 9. Ini kita pakai indeks 1, ini kita pakai indeks 10. Nah, di sini kita masukin ke rumus untuk cari mid-nya. I itu 1 kita tambahkan dengan 10 itu kita kurangkan dengan 1. Nah, oh iya, K yang kita cari itu bentar. K yang kita pengen cari berapa? 12 ya? 12. Terus kita mau cari K-nya berapa ya? Nah, misal kita mau cari K-nya itu 25 lah. Kita mau cari K-nya 25 kan. Nah, berarti gini, habis itu nilai yang nilai yang ditanya itu 25 dikurangin dengan indeks terkecil. Indeks terkecil 2. Ya 2. Nah, ini kan. Indeks terbesar itu 75, itu kita kurangkan dengan indeks terkecil 2. Nah, di sini 1 ditambah dengan 9. 9 itu kita kalikan dengan 23. Nah, 75 kurang ini 73 juga. Nah, di sini sinilah fungsi floor itu berguna. Di mana 1 tambah 9 kali 23, kita kalkulator itu dibagi dengan 73, itu hasilnya nanti ini. Hasil dari ini itu bakal 2,83. Nah, karena dia di sini ada floor, berarti dia bulatkan ke bawah. Berarti dia dari 283 ini cuma diambil 2-nya aja. 8,3-nya itu dihiraukan. Soalnya dia bulatkan ke bawah. Nah, di sini sama dengan 3. Berarti kita itu sekarang di indeks ketiga. Nah, kita sekarang ada di indeks ketiga. Berarti indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga. Nah, sini. Ini kan. Nah, kita tanya, apakah 8 itu lebih dari sama dengan ini? Lebih dari sama dengan 25? Kalau dia true,
Kalau dia true itu dia bakal ke kiri. Dia bakal carinya itu ke kiri. Kalau dia false itu dia bakal ke kanan. Carinya ke kanan. Nah, di sini false kan, berarti dia nyarinya ke kanan. Ya udah, berarti soalnya 25-nya itu ada di kanan loh. Di sini. 25-nya itu ada di sini. Kalau kita nyari ke kiri ya gak bakal ketemu, soalnya hanya 2 sama 5. Nah, di sini berarti false. Ya udah, berarti dia bakal nyari ke kanan, berarti ini indeksnya ini belum ketemu. Karena kita udah dari indeks ketiga, berarti indeks yang ada di sini, yang mana nih? Sini kan? Yang udah kita ketemu sini. Ini nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi. Nah, kita fokusnya nyari ke mana? Ke sini. Indeks sini dari 14 ini 14. Dari 14 ini sampai ke 75. Ya udah, berarti kita buat lagi 14, 25, 30, 42, 55, 60 sama 70. Nah, di sini di sini kita cari sama seperti tadi. Ini itu kan kita anggap indeks ketiga, indeks ke 4. Karena indeks ketiganya kan udah buang, berarti 3 plus 1 sama dengan 4. Jadi kita lanjutnya ke indeks keempat. Nah, di sini selanjutnya indeks keempat, berarti indeks paling kecilnya 4, indeks paling besarnya itu 10. Kita tadi. Nah, di sini berarti I itu sama dengan 4 ditambah dengan 10. Iya, tambah dengan 10 dikurang 4. Habis itu 25 yang pengen kita cari dikurangin dengan 14. Terus 75 apa tuh? 75. Ini 75 bukan 70. Nah, 75. Nah, berarti 75 itu kita kurangkan dengan 14. Nah, di sini. Itu kita cari 4 itu ditambah dengan 6, 25. Kita kurangkan dengan 14. Itu sama dengan 14 sama dengan 11 per 75 kita kurangkan dengan 14. Berapa? 61. Nah, di sini 66 dibagi 1 berapa? Nah, hasilnya itu hasil ini itu bakal jadi 1,08. Nah, kita bulatkan ke bawah lah. Berarti 4 plus 1 itu sama dengan 5. Ya udah, berarti indeks sekarang itu 5. Kita cek lah, indeks kelima itu apa? Di sini mana sih soalnya? Nah, ini kan indeks keempat. Ini 4, ya, indeks keempat. Nah, ini indeks kelima. Ini indeks kelima ini. Nah, apakah indeks kelima itu nilainya 25 kan? Apakah 25 itu lebih dari sama dengan 25? Benar, berarti ya udah nilai yang kita cari itu ketemu. Oke. Itu untuk kasus kalau dari awal kita nggak ketemu ya. Berarti kalau nggak ketemu lagi berarti kita bandingkan lagi dia itu ke kanan atau ke kiri. Nanti bakal kita abaikan yang nggak kepakainya itu dan kita lakukan pencarian di bagian yang kepake. Nah, untuk soal ini ada yang pertanyaan nggak? Ada ya. Berarti lanjut ya. Kalau masih cukup waktu nanti kita coba binary. Ini nggak ada soalnya binary. Nah, ini deh. Nah, di sini mengenai brute force, materi pertama kali yaitu exhaustive search. Nah, di sini Syahab ingin menonton film di akhir pekan. Ia memiliki waktu maksimal 5 jam. Nah, daftar film yang tersedia itu ada A, ada B, C sama D. Nah, di sini ada durasinya. Nah, di sini ada keseruannya juga. Nah, untuk memperoleh tingkat keseruan maksimal, tentukan kombinasi film yang sebaiknya ditonton oleh Syahab dengan menggunakan metode exhaustive search. Nah, evaluasikan berdasarkan total durasi dan tingkat keseruan yang dihasilkan. Berarti kita nyari durasi yang paling durasinya itu maksimalnya 5 jam, namun keseruannya itu bisa maksimal kita dapatkan. Nah, di sini biasanya kita pakai greedy, cepat. Tapi di sini karena pakai exhaustive search itu kita itu nge-enumerasikan semuanya. Kita enumerasikan, lalu kita evaluasi, baru kita cari
mana yang paling optimal. Nah, di sini berarti kita buat berarti ini berapa nih? 2, 3, 4. Nah, di sini dia itu 2 pangkat n. Kita ngitung kombinasinya dulu, yaitu 2 pangkat n. Kenapa 2 pangkat n? Karena dia antara 2. Antara dia nonton film atau enggak, antara one atau enggak O. Nah, itu. Nah, di sini berarti 2 pangkat 4. Di sini ada sebanyak 4 kan? 1, 2, sama 3, 4. Nah, pangkat 4 n itu. Nah, di sini 16. Berarti yang bakal kita enumerasikan itu sebanyak 16. Berarti udah, di sini kita buat. Di sini ada kita buat contohnya nomor lah. Nomor biar enak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau ada soal kayak gini pokoknya enumerasikan semuanya ya. Nah, di sini kita buat di sini ada kita buat kombinasi film. Berarti film apa yang akan kita tonton apa aja. Misal di sini kita buat juga total durasi. Nah, terus ada tingkat keseruan, tingkat keseruan total ya. Total keseruan berarti keseruan. Nah, di sini kita buat memenuhi atau tidak memenuhi. Oke. Nah, di sini kita buat. Nah, untuk yang pertama, kita pakai himpunan kosong dulu. Nah, di sini ketika kita tidak menonton film apa-apa. Nah, ini kosong berarti. Himpunan kosong. Berarti total durasinya berapa? 0. Total keseruannya itu 0. Nah, memenuhi atau tidak memenuhi itu ini harus lebih kurang dari 5 jam. Sini 5 jam kan syaratnya. Soalnya. Nah, maksimalnya 5 jam. Berarti ini memenuhi. Ini memenuhi berarti M. Walaupun dia 0. Nah, di sini kita coba A aja. Berarti kita cuma nonton film A aja. Nah, di sini total durasi A itu berapa? Sini lah. Total durasi A itu 1. Terus keseruannya itu 8. Nah, ini memenuhi. Nah, untuk untuk ini tuh B, berarti 3 itu B. Di sini ada 2. Di sini ada total keseruannya itu ada 10. Sini memenuhi. Ini pokoknya sampai habis. Sampai semuanya itu dikombinasi. Sini ada 3. Sini ada berapa nih? Oh, ini 10 deng. Ini 12. Sini 12. Ini 12. Nah, 12. Ini memenuhi. Nah, di sini ada D. Jika kita nonton D aja. Nah, di sini D. Sini ada 2. Sini ada berapa itu? 12. Ya, 15. Dan di sini memenuhi. Nah, untuk yang keenam, kita kombinasikan kedua. Nih, kita nggak usah buat kurung lah ya. Biar enak. Nah, di sini misal A, B. Nah, A, B itu berapa durasinya? Kita hitung. Ya, A, B itu berarti 1 ditambah 2. Berarti 3. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terus keseruannya itu 8 tambah 12. Itu sama dengan 20. Ini memenuhi. Karena total durasinya baru 3 kan. Nah, di sini kita buat dulu. Ini AC. Ini ada AD. Nah, untuk berarti lanjut sini AC itu 1 tambah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Keseruannya itu 8 tambah 18. 8 tambah 18 itu sama dengan 26. Nah, di sini AD berarti 1 tambah 2.
1 tambah 2 itu sama dengan 3. 8 tambah 15 itu sama dengan berapa nih? 23 ya. 23 ini memenuhi. Nah, di sini yang ke-9 itu kita buat kombinasinya itu BC sama BD. BC ini BD ini 11 itu 11 kita anggap CD lah. CD yang belum. Nah, D-nya itu habis. Kalau D-nya kita buat berarti bakal sama DA gitu. DB, DC. Nah, sedangkan di sini udah ada. Nah, berarti untuk BC-nya itu BC berapa? BC C 5. 2 tambah 3 5. Terus 12 tambah 18. Langsung aja lah ya ditambah 30. Nah, di sini BD berarti 2 tambah 2 4. Nah, 12 tambah 15 berarti 27. Nah, di sini ada CD. CD itu 3 tambah 2 berarti 5. 18 tambah 15 33. Nah, di sini kita lanjut. Nah, ini udah dua kombinasi kan. Dua kombinasi itu udah habis. Berarti kita lanjut ke 3 kombinasi. Berarti untuk 12-nya itu ABC, ABC, terus ada ABD, kita buat ABD, terus ada AD, CD yang dulu yang A, C, D, kita buat ACD, terus lanjut B, C, D, terus kita lanjut A, B, C, D. Nah, ini kita enumerasikan semuanya. Nah nih, ABC. ABC itu 1 tambah 2 tambah 3, berarti 5, 6. Nah, di sini 6. Nah, untuk ini 8 tambah 12, 20. 20 tambah 18 berarti 38. Ini 38. Nah, ABD itu 1 tambah 2 tambah ini berarti 5. ABD 5. Nah, berarti ABD 8, 12, 20, 20, 35. Ini 35. Nah, ACD. ACD 1 tambah 3, 4 tambah 5, 6. Nah, untuk yang 6 kayak gini. Nah, di sini tandanya itu tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi dia. Nah, kan dia nggak memenuhi karena dia udah lebih dari 5 jam. Nah, di sini 6 jam harusnya nih. BCD nih. BCD 7 lagi. 7 ABCD itu 8. Nah, ini udah lebih kan semuanya ini. Berarti lebih dari jam. Mau berapapun di sini tuh mau kalian tambah ini nggak memenuhi kan. Tapi kalau buat di UTS itu tetap dibuat ya ini yang ada di sini semuanya. Ini biar cepat aja. Ini memenuhi. Jadi yang paling total keseruannya itu paling tinggi, terus total durasinya itu maksimal itu ada di 13, yaitu di ABD-nya itu. Nah, di sini total durasinya full kan 5. Terus di sini itu paling tinggi 35. Ini 38 tapi tidak memenuhi karena 6. Nah, yang lainnya itu 27, 30, 23, 26, pokoknya yang lebih kecil. Nah, di sini 35. Ya udah berarti yang paling optimal itu dengan total film A, B sama D itu. Karena keseruannya itu 5, total durasinya itu 5 jam pas, terus ininya tuh total keseruannya itu 35. Nah, pokoknya ada soal kayak gini tuh langsung enumerasikan aja semuanya. Oke, ada pertanyaan nggak nomor ini? Itu kurang dari 5 jam apa kurang dari sama dengan 5 jam, Dit? Kurang dari sama dengan, salah. Ya, kurang dari sama dengan. Soalnya 5 itu maksimal kan, kata dia. Oke, Ya, oke. sorry. Kurang dari sama dengan 5. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah habis soalnya ini.
Nah, ini untuk nilai ya. Kalau nggak ada, kita coba yang binary. Ini sih. Coba binary dah. Nah, misal di sini kita coba binary ya. Misal ada 2, 5, 8, 14. Itu 25. Sama yang seperti sebelumnya itu. 30, 42, 55, 60, sama 75. Kita mau cari menggunakan binary search. Nah, search. Nah, sini. Untuk binary search itu, kita itu nentuin bitnya itu beda dengan interpolar. Interpolar itu tadi kan kita pakai rumus yang I tadi. I sama dengan ILO, IJ itu dikurang ILO. Nah, untuk binary search ini kita pakai penentuan untuk mid kayak biasanya. Misal ini yang kita cari itu kayaknya 25 lah ya, sama lah ya. Nah, 25. Ini itu midnya itu sama dengan misal ini kita anggap 1 lah. Ini kita anggap 0, anggap 10. Berarti 1 kita tambah dengan 10. Nah, ini artinya ini ya, apa? Floor. Berarti kita bulatkan ke bawah kalau dia ini. Berarti 11,2. 11/2 sama dengan 5,5. Nah, kita bulatkan ke bawah berarti sama dengan 5. Berarti indeksnya tengahnya itu di indeks ke-5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 11. Oh, 11 deng, salah. Ini 11, Cuk. Nah, ini 11. Berarti di sini 12. Salah, salah. Ya, lupa. Ini 6 totalnya. Ini 11, berarti ini 12/2 sama dengan 6. Dibulat ke bawah sama aja. Nah, di sini berarti 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini tengahnya. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, berarti ini langsung ditanya, langsung di ini. Pada indeks ke-5 ini ditanyain lah 30 apakah lebih besar dibanding 25. Jika dia true tadi, eh, true, true dia bakal ke kiri. Oh ya, kalau true itu dia kiri tadi. Kalau dia false berarti kanan. Di sini 30 itu lebih dari 25 kan? Berarti dia true. Berarti dia nyari ke kiri. Ya udah, berarti yang di sini bagian sini tuh gak dipakai. Yang dipakai itu mana? Yang di sini, yang di kiri. Ya udah, berarti kita cari yang di bagian sini. 25, 2, 5, 8, 14, 25. Karena kita tadi dapatnya indeksnya itu 6 kan? Indeksnya itu 6. Karena 6 itu udah dihapus, ya udah dikurang 1 berarti 5. Berarti sekarang di 5 batasnya itu. Ini batasnya 5 itu. Nah, di sini kita cari lagi menggunakan tadi. Nah, 2 eh, indeks ke-1, kita tambah dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini batasnya 5 kan? Batasnya 5. Nah, itu bagi 2, kita boleh ke bawah. Ini 6/2 sama dengan 3. Udah sama aja kan 3. Nah, sini berarti indeks midnya itu di ketiga. 1, 2, 3. Ya udah ini 3. Berarti ini midnya kan, benar kan? 22. Nah, di sini 8 itu dicek. Apakah lebih dari 25? Dia false. Ya udah dia bakal ke kanan. Ini gak bakal dijalanin. Kalau karena dia false ke kanan kan. Ini gak bakal dikerjain, berarti dia nggak kerjain ini. 14 sama 25. 14 sama 25. Nah, 14 sama 25 kita lanjut. Di sini penentuannya itu 0 tambah 0 1 deng. Indeks pertama tambah indeks kedua. Nah, bagi 2, 3/2 kan. Nah, sama dengan 1,5. Karena di ini kita boleh ke bawah berarti 1 sini. Nah,
Berarti mid-nya itu di sini, di 1, indeks pertama. Nah, di sini kita cek apakah 14 itu lebih dari 25, lebih dari 25. Di sini false. Ya udah berarti di ke kanan lagi kan. Ya udah berarti dia ke sini. Dia ke sini 25. Di sini dia bakal ngecek lagi, berarti 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Ini bagi 2 ya. Nah, dibagi 2 sama dengan 1. Ya udah. Itu 1. Ini cuma satu-satunya kan. Berarti ini mid. Nah, dicek lah apakah 25 itu sama lebih dari sama dengan 25. Berarti benar. Berarti ya udah. Ini merupakan indeks yang kita cari. Berarti ketemu indeks yang kita cari. Yang kita cari. Ini untuk binary search itu lebih mudah soalnya dia cuma pakai pertambahan dari indeks paling kecil sama paling tinggi lalu dibagi 2. Untuk yang interpolar itu pakai rumus, catat aja di cheat sheet. Nah, ini udah selesai semua soalnya. Ada pertanyaan lagi gak dari kalian? Ya, Repin. Dit mau nanya, itu buat yang nyari mid di awal kok 1 tambah 11 ya, Dit? Kalau nggak salah datanya itu jumlahnya 10 nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya, Deng, 10. Oh iya benar, Deng, tadi 10. Berarti ini 11, ini 2, ini 5,5, berarti dibulatkan ke 5. Berarti dia itu di indeks ke 25. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di indeks ke 25. Berarti ini dicek 25 itu. Nah, kita ulang ya. 25 itu kita cek kan. Nah, kita cek 25 apakah lebih dari ini, kurang lebih dari sama dengan 25. Oh, di sini langsung ketemu. 25 itu lebih besar dibanding sama dengan 25. Berarti ya udah, berarti langsung ketemu ini. Kalau untuk kasus ini 1, 2, 3, 4, 5, benar kan? 5. 11 per 2 itu 5,5 dibulatkan ke bawah berarti 5. Ya udah indeks ke 5. Ya berarti langsung ketemu untuk 10. Berarti enggak ini. Nah, kalau enggak ketemu tadi pakai cara yang ini ya, yang bawah tadi kan, yang salah tadi. Nah, ada pertanyaan lagi enggak? Oke, makasih Repin. Oke, kayaknya cukup. Oke, cukup sekian soal yang kita lakukan pada malam ini, yang kita kerjakan pada malam ini. Saya kembalikan, maaf kalau ada salah kata dari saya kembalikan ke Wulan. Oke, silakan Wulan. Waktu dan tempat itu silakan. Oke, terima kasih kepada Adit Saputra yang sudah bersedia membagikan ilmunya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada pemateri kita. Mungkin buat Adit bisa on cam buat dokumentasi.